Di ayat sebelumnya, Shadaqallahul Azim. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala wa ila madyana akhahum Syuaibah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bercerita ini menyampaikan kepada kita Nabi Syuaib, dia diutus kepada kaumnya namanya kaum penduduk Madyan. Ya Bang Udin, Syuaib, Nabi Syuaib itu Madyan kaumnya namanya. Hei kaum, sembahlah Allah, kan gitu. Ya qaum i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum fa'awful kaila wal mizan. Jadi di saat itu fa'awful kaila wal mizan. Orang itu banyak buat curang itu, orang-orang pedagang itu marak. Jadi ketika dia beli, si pedagang ini minta ditambah. Ketika dia menjual kepada orang, menimbangnya curang, dikurangi. Fa'awful kaila wal mizan. Sampai akhirnya Nabi Syuaib begitu, wa'awful kaila wal mizan. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, jangan berbuat curang. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu merugikan orang lain sedikit pun. Jangan sekali-kali, hati-hati lisan kita dijaga. Jangan sampai menyakiti, menzalimi, menyinggung. Jangan. Hati-hati mulut kita. Jauhkan hati kita dari rasa benci dengan sesama muslim. Ya, jauhkan. Maafkan saja walaupun kita benar. Jadilah orang yang pemaaf. Berat saya memaafkan, sak, maafin, gitu. Jangan dibawa mati, meninggal bawa dendam sama orang. Subhanallah, maafkan saja, ya, sak. Biasanya iblis kan begitu, goda, jangan dimaafin, kan menyakiti kamu. Lawan itu, maafkan saja. Apalagi mau mendekati bulan puasa ini, ya. Hati kita harus bersih, ya Bang Udin. Jangan sampai ada orang kecewa dengan kita. Usahakan biar bulan puasa ini nanti bonus pahala besar-besaran dari Allah. Semua dosa kita akan Allah hapus tuh. Asal apa? Puasa yang benar, jangan sampai nyakiti orang, kan gitu. Kesempatan ini ya. Mudah-mudahan kita semua Allah sampaikan masuk bulan Ramadan dan bisa beribadah di dalam bulan ini itu. Wala taq'udu, dan janganlah kamu duduk bikulli siratin, di setiap jalan. Duduk tuh pinggir jalan nih, hati-hati nih, jangan kalau bisa. Apalagi tu'iduna, dengan menakut-nakuti. Duduk rombol pinggir jalan, nakut-nakuti orang mau ke masjid, ditakut-takuti loh. Ngapain kamu? Jangan lewat sini. Jangan nih. Wala taqudu bikulli siratin tu'idun. Janganlah kamu duduk di setiap jalan tu'idun, dengan menakut-nakuti. Menghalang-halangilah orang mau ngaji ke sini, dihalang-halangilah. Jangan. Wa tasudduna an sabilillah, dan menghalang-halangi dari jalan Allah. Orang mau ngaji, dihalang-halangi, jangan. Apalagi duduk-duduk di jalannya Bang Udin, kumpul di jalan, takut-takutilah, dihalang-halangi, jangan. Biarkan ngaji-ngaji. Man amana bihi, ya, dari jalan Allah orang-orang yang beriman, dihalang-halangilah. Wa tabghunaha iwaja, dan menginginkannya belok, ya,
biar musola sepi, biar masjid sepi. Summa na'udzubillah, hatinya jahat itu. Orang mau ngaji dia bilang jangan ya. Wazkuru, ingatlah, izkuntum, ketika kamu dahulunya qalilan, sedikit. Kamu tadi sedikit, kadang berapa orang. Fakassarakum, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Setelah banyak, kamu bergerombol di jalan, menghalang-halangi orang pada jalannya Allah, dihalang-halangilah. Wangzuru, perhatikanlah kaifa kana akibatul mufsidin, bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Coba lihat dari kaum Nabi Nuh, ya, kaum Nabi Soleh, terus apa lagi kemudian kaum Nabi Hud, semua Allah binasakan. Kenapa? Kesalahannya sendiri. Halang-halangilah orang dari jalannya Allah, mendustai Rasul Allah, binasakan semuanya. Coba kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud, ya. Nah, ini lagi kaum Nabi Syuaib, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa in kana ta'ifatun minkum, wa in kana, jika ada, ta'ifatun, segolongan, minkum, di antara kamu, amanu, ada yang beriman, billadzi ursiltu bihi, beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya. Wa ta'ifatun lam yu'minu, ta'ifatun, dan ada pula segolongan lam yu'minu, yang tidak beriman. Jadi gitu, ada dua golongan. Ada yang beriman kepada utusan Allah, ada yang membangkang. Jangan sampai kita di posisi lam yu'minu, ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, bukan kita saja, anak keturunan kita, ya. Doa itu jangan sampai lupa. Zuriyah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Bolak-balik itu yang pesen, tolong dibaca. Ya Allah, jadikan kami, ya Allah, diri sholat, tidak malas sholat, ya Allah. Wa min zurriyati, ingat anak kita, cucu kita, keturunan kita. Nanti Ibrahim tuh doa begitu. Jangan heran, semua anak Nabi Ibrahim itu Allah angkat jadi nabi dan rasul. Siapa Bang Udin? Namanya Ismail, terus Yakub, terus cari itu Pak. Coba doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati, keturunan kami ya Allah, agar bisa saya meninggal dunia ya Allah. Anak kami, cucu kami rajin sholatnya ya Allah. Jangan sampai ada kita nih rajin sholat, kita meninggal, cucu kita nggak pernah sholat. Subhanallah. Doa, bij'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Terus lagi doa lagi, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, karuniakan kami ya Allah orang-orang yang soleh, anak yang soleh, soleha, keturunan yang soleh, soleha. Doa, ini Nabi loh, Rasul doa begitu. Apalagi kita, kok nggak pernah doa? Ingin anaknya soleh, cucunya soleh, keturunan kita soleh, tapi nggak doa. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah, ya Allah, berikan kami ya Allah keturunan yang baik,
zuriatan thayyibah, keturunan yang rajin sholat, keturunan yang senang baca Quran, keturunan yang senang berzikir. Doa itu doanya Nabi Zakaria tuh. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Doanya siapa tuh Bang Udin? Nabi Zakaria itu. Ya sama ya Allah, anak soleh solehah kan gitu. Nabi itu Nabi Yahya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Para nabi, para rasul itu ternyata apa? Banyak doa sama Allah untuk keturunannya juga itu. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Fasbiru, maka bersabarlah, hatta yahkumallahu bainana, sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Sudah biarin, kata Allah nih, yang mau beriman, yang enggak beriman siap tanggung akibatnya. Sudah sabar saja, enggak usah dipaksa. Allah kan begitu tuh. La ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam agama Islam. Anak kita nih, saya bolak-balik ngomong nih, sudah dewasa, nggak sholat, jangan didiamkan. Ingetin, tugas kita ngingetin. Nggak nurut, sudah tugas kita sudah dilaksanakan. Sholat nggak sholat, sudah nggak usah dipaksa. Kalau dipaksa, melawan dah sama kita. Dewasa sih. Makanya dari kecil paksa anak suruh sholat. Rata-rata anak kalau sudah dewasa nggak sholat karena dari kecil nggak dipaksa sholat. Coba deh lihat, dari kecil nih, dari SD kita ajari sholat, ya, paksa suruh sholat, dibiasakan untuk sholat, insya Allah dewasanya ringan sholat gitu. Wa huwa khairul hakimin, dialah Allah hakim yang terbaik. Serahkan sama Allah. Yang mau beriman silahkan, yang nggak mau beriman silahkan, tanggung akibatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah.